Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita mau mencoba translasi ya. Maksudnya kayak kita mau translate dari bahasa Inggris misalkan ke Indonesia atau bahasa Prancis ke Cina. Nah, itu kayak gitulah. Jadi intinya kita mau bikin suatu ini ya, sintaks ya, kayak gitu. Sintaks untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, masalahnya adalah eh, akan sangat lama ya dan akan sangat sulit misalkan kita bangunnya dari nol. Nah, kita sebenarnya bisa bikin translasi ini langsung dari pakai API-nya orang gitu. Misalkan pakai API-nya Google. Nah, jadi si Google sendiri punya namanya Google Trans gitu kan, Google Translate kan. Nah, jadi kalian bisa install ya pakai pip install Google Trans gitu aja. Nah, masalahnya adalah banyak bugnya nih pada tanggal ini, tanggal 8/10/2021 nih. Nah, kalian mendingan pakai pip install Google Trans New. Jadi yang ada new-nya, yang versi baru gitu. Nah, mungkin ini pun masih ada yang salah-salahnya gitu ya dalam scriptnya. Jadi masih banyak bugnya juga. Nah, nanti kita akan coba solve. Tapi mendingan pakai pip install Google Trans New daripada yang Google Trans aja. Nah, jadi kalau kalian belum install ya tinggal kalian misalkan buka Anaconda ya, Anaconda Prom, install di sini aja biar kita lihat gitu perjalanannya atau lognya gitu kan, daripada di sini kan apa namanya, kalau di Google di Jupyter Notebook kan nggak ada lognya ya, kalau kita run gitu aja. Nah, kemudian misalkan kita pip install Google Trans New, kita copy aja dulu ya. Nah, ini kayaknya terlalu kecil ya, kita coba perbesar. Nah, properties kita perbesar fontnya jadi 24 atau 20 aja kali ya, nggak usah besar-besar. Kalau besar-besar masih takut padamu guys. Yang cewek tapi. Nah, ini tinggal di install Google Trans New aja, tapi karena saya sudah install ya already satisfied sih. Nah, ini already satisfied ya, kayak sudah ada sebenarnya dia itu. Nah, kalian bisa ini ya sebenarnya copy ini linknya untuk ngedit scriptnya, atau kalian bisa pip uninstall nih biar yakin nih di mana letaknya. Tapi ya nggak akan di uninstall beneran sih. Nah, berarti ada di ini ya side package, lalu di bagian ini kita coba copy, tapi kita ya akan no ya, nggak akan di uninstall beneran, kita cuma mau dapat direktorinya aja. Nah, jadi segitu ya, kalau kalian belum install ya tinggal di pip install kayak atas. Nah, kalau misalkan udah ya nanti kita menuju ke ini apa namanya, ke dalam file kita ya. Nah, ini Google Trans New ini yang .py ini Python file, kalian bisa open with apa ya, Visual Studio Code boleh, misalkan pakai apapun IDE kalian. Saya coba pakai ini ya, VS Code, Sublime ya boleh, bebas lah kalian mau pakai apa. Yang penting bisa buat ngedit. Nah, ini kita sudah buka ya. Kebetulan saya sudah ubah sih, jadi gini. Sorry, di Chrome ya tadi ya. Nah, ini jadi di sini kan saya apa namanya, sudah mengubah di line 151. Dulunya di line 151 itu tertulis kayak gini, response sama dengan decode line plus kurung siku tutup gitu. Ini kurung siku tutup nih. Nah, kemudian harus diubah menjadi respons sama dengan decode line tanpa adanya tambah kurung siku tutup. Kalau kalian lihat di punya saya sudah saya ganti ya. Kita coba ke line 151. Nah, ini 151 mana nih? Ini ya. Nah, ini. Jadi harus responnya sama dengan decode line aja, nggak usah kasih plus-plus lagi ya gitu sih. Nah, mungkin ini masih ada bugnya juga. Nah, nanti kalian bisa solve satu persatu. Tapi at least kalau kalian sudah solve yang ini, kalian sudah bisa mentranslate. Kalau kalian belum diganti, harusnya error gitu. Nah, makanya diganti dulu itu di line 151-nya. Oke, ini nggak perlu di-run nggak apa-apa, karena ini hanya komen sebenarnya. Nah, yang perlu kalian import adalah from Google Trans New, import Google Translator gitu. Nah, kalau udah, oh ini belum ku hapus ya ininya, outputnya biar rapi, kita hapus dulu deh. All output dihapus clear, sorry. Nah, tadi ya kita ulangi. Oke, kita run ulang ya. Kita coba run. Nih. Nah, ini error ya. Kenapa nih? Coba kita lihat. Because timeout ya. Oh ya, ini kayaknya karena nggak ada ini ya, apa namanya, internet ya. Ini punya saya masih mati internetnya. Coba kita ini dulu. Karena kan ini API dari Google Trans,
late ya, jadi kita harus pakai internet. Makanya enak kalau kita bikin model sendiri kan nggak perlu kayak gini sih. Udah kita run ulang. Nah udah jadi hello world ya, Hola Mundo itu. Nah mungkin kalian kalau tahu apa namanya Estas Bien gitu ya. Estas Bien itu apa ya? Aku pernah dulu belajar bahasa Spanyol tapi lupa. Estas Bien itu apa ya? Coba kita lihat. Atau salah ya penulisannya? Oh, are you okay? Oke, sip. Ini masih jago dikit lah. Oke, kemudian untuk ini misalkan kita nggak mau pakai specific source, kita nggak tahu nih ini bahasa apa nih, Thailand kah atau China kah atau Kamboja, Vietnam nggak tahu nih. Misalkan kita nemu aja di Google tulisan kayak gini, kita mau translate ya tinggal nggak usah sebutkan language source, tapi langsung language targetnya apa. Kita ternyata Hello Chinese ini ya, yang ini nih. Nah, kemudian kalau mau lihat pronunciation, nah ini kalau misalkan kalian mau tahu bacanya ini gimana, kalian bisa lihat di pronounce sama dengan true. Nah, ini ternyata adalah bahasa Thailand ya. Kalau kita tahu bahasa Thailand, kita bisa run. Jadi Hello Chinese bacanya Swastichin kayak gitu ya. Tapi kalau kita hapus coba nggak ada language source-nya, apakah dia bisa? Kita coba lihat. Masih bisa juga ya. Dia mendeteksi otomatis dia dari mana bahasanya. Oke, mungkin kita agak aneh ya. Ini bahasa Thailand tapi ininya kata-katanya Hello Chinese. Coba kita cari ini lagi. Eh, Thailand News. Barangkali ada. Tapi bahasa Inggris semua ya. Oh, atau enggak ini kita ke Google Translate dulu aja. Kita coba ke Thailand. Man Thailand. Nah, ini Thai. Kita mau coba kamu sayang aku enggak gitu kan. Nah, kita coba copy deh. Kita masukkan ke sini ya. Tadi I love you kan bahasa Inggrisnya? Ya you love me kan ini pertanyaannya. Do you love me aslinya? Cuma grammarnya nggak bener aja nih. Kan biasa ya Google Translate kadang nggak perfect grammarnya. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan ditaruh sini berarti cara bacanya gimana ya? Kunrak Chanmi gitu ya. Ini bahasanya kayak gitu. Oke seperti itulah. Jadi itu pakai Google Translate. Nah kalau kalian penasaran cara tahu ini ID misalkan atau bahasa ini kalau Jerman apa ya? Deutschland DE atau gimana atau JRM gitu kan nggak mungkin tiga juga sih. Nah kalian bisa kunjungi di link ini ya. Ini nanti kalian akan melihat dokumentasinya. Meskipun banyak yang bugnya ya, tapi kalian at least bisa melihat ya apa namanya list of language-nya. Nah ini, jadi misalkan Afrika itu AF, Albanian SQ, AM adalah Amharic, Arabic AR gitu kan ya, dan seterusnya. Ya kalau kalian coba run yang di atas atas ini, kemungkinan error gitu. Karena kayaknya belum stable API-nya atau gimana gitu. Nah masalahnya uh, ya itu ya kalau kita depend sama script orang ya, ini kan script orang aslinya. Bikin library-nya ya kadang gitu nggak bisa kita maintain. Nah ya paling tidak tadi ya kita bisa melihat di website ini itu tadi list dari bahasa-bahasanya. Mana tadi? Ya kalau Indonesia pasti ID sih, udah terkenalnya kayak itu. Kita lihat Indonesia. Mana HIC? Nah, Indonesia ini ID ya. Oke kayak gitu. Oke, mungkin uh, itu saja karena ini cukup singkat. Nanti kita coba pakai API yang lain ya, yang mungkin lebih robust gitu aja sih. Oke, thank you semuanya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.